يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah sholat Isya, sholat tarawih dan sholat witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan keluasan oleh Allah, baik itu keluasan kesehatan, rezeki, dan terutama iman dan Islam yang masih ada dalam dada kita. Hadirin rahimahullah, malam ini adalah malam ke-24. Artinya beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita sekitar di akhir Ramadan. Rasulullah memberikan contoh agar kita mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Kita ibadahnya lebih ditingkatkan lagi, dan bahkan hampir di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah melakukan iktikaf di masjid. Bahkan beliau juga mengajak para keluarganya, para istri-istri beliau dan para sahabat. Beliau biasanya dalam 10 hari terakhir itu beriktikaf di masjid, dan pada masa-masa terakhir beliau menjelang wafat, beliau malah beriktikaf selama 20 hari. Hadirin rahimahullah, bahwa ada hal yang perlu kita cermati dari menjelang kepergian bulan Ramadan ini, atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kenapa kemudian 10 hari itu menjadi istimewa dan diistimewakan oleh Rasulullah? Karena memang kita tidak akan tahu dan tidak akan pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan mulia, bulan penuh keberkahan ini. Sehingga melepasnya adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Oleh karenanya, sebelum kita berpisah dengan Ramadan, maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk lebih meningkatkan lagi, untuk lebih memperbanyak lagi amalan-amalan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah, lantas bagaimana kalau kita sekarang ini? Kalau kita kan ada yang siang harinya kerja, mencari nafkah dan sebagainya. Para ulama itu menyampaikan bahwa beriktikaf tidak mesti melulu 1 hari full di dalam masjid. Bahkan 1 saat pun bisa dihitung sebagai iktikaf. Oleh karenanya bagi kita agar kalau bisa setiap kita hendak melangkahkan kaki memasuki rumah Allah, memasuki masjid ini, sudah kita niatkan dalam hati kita untuk beriktikaf di dalam masjid ini. Jadi sejak kali kita masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid,
itu sudah kita niatkan. Jadi kita sudah mendapat pahala iktikaf. Dan berikutnya, karena iktikaf itu adalah bagian dari ibadah, maka kita harus mengurangi hal-hal yang sifatnya tidak ada nilainya atau tidak bernilai, seperti mengobrol. Nah, kalau sudah masuk masjid, ngobrol itu kita kurangi, karena akan mengurangi pahala iktikaf kita, bahkan mungkin akan membatalkan iktikaf kita. Kalau sampai derajat ngobrol kita menceritakan orang, bergibah dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah mungkin jangan sampai menfitnah. Oleh karenanya, setiap kita memasuki masjid hendaknya sudah kita niatkan untuk melakukan iktikaf. Dan kalau sudah kita niatkan iktikaf, maka hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna harus kita tinggalkan. Jadi kita duduk membaca buku atau membaca Al-Quran, berzikir atau bersolawat, semuanya memiliki faedah, semuanya memiliki pahala. Dan membaca Al-Quran adalah seutama-utamanya berzikir. Karena itu, terutama ibu-ibu ya, mohon maaf ini ibu. Kadang ibu kalau ngobrol itu tidak mengenal tempat. Di masjid juga itu ngobrol. Nah, dalam beriktikaf ini maka ngobrolnya dikurangi, atau kalau bisa ngobrolnya pakai apa? Bahasa isyarat. Dan berikutnya, selain waktu iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja, ada juga iktikaf yang mungkin lebih utama, yakni ketika kita menunggu datangnya Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Ini mohon maaf, Lailatul Qadar itu seperti Rasulullah sampaikan, itu turunnya di malam-malam ganjil. Tetapi Rasulullah contohkan, Rasulullah beriktikaf tidak hanya di malam ganjil. Jadi genap pun, bahkan genap pun Rasulullah beriktikaf. Kalau hitungannya gini, kalaulah misalkan kita jualan itu kan belum tentu tiap harinya untung, bahkan mungkin ada yang impas, bahkan ada yang rugi. Nah, kalau kita hitungnya seperti itu, misalkan kita hanya menunggu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjilnya saja, kita kan tidak tahu apakah malam ganjil yang kita lakukan iktikaf itu memang betul diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karenanya, alangkah baiknya yang genap juga kita isi. Kenapa? Setidaknya sebagai penambal atas kekurangan-kekurangan yang ada di malam ganjil. Atau jangan sampai bahkan misalkan kita merasa, oh sudah cukup ganjil ini, yang merasa sudah cukup, menurut kami perlu digarisbawahi. Karena jangan sampai kita dianggap sombong, merasa cukup dengan apa yang ada atau apa yang kita lakukan sekarang. Jadi baik malam ganjil maupun malam genapnya kita tetap beriktikaf di masjid. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, kiranya kami cukupkan sekian. Kami juga mohon maaf karena malam ini sebenarnya jadwal Ustaz Musyafa, karena beliau sedang ada kegiatan lain, jadi kembali lagi kami yang menggantikan. Kurang lebihnya kami mohonkan maaf. Intajidu mini al-khoto arju minkum al-afan. Jika pada kami terdapat kesalahan, kami mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian kemaafan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.